Mas, foto yang tadi lu tunjukin, foto pakai kamera apa, Mas? Tadi Iya, Leica berapaan lu beli? 6 jutaan aja. Halo semuanya, kembali dengan Putra Reza. Kita ngomongin soal gadget lagi. Dan hari ini ada sebuah handphone mid-range yang harganya wadidaw banget ya sekarang. Nggak lain dan nggak bukan Xiaomi 13T 13T. Gimana nggak waduh coba? Karena HP ini kan baru aja diluncurin secara global. Yang mana kalau di Eropa itu harganya 600-an euro. Yang dikonversi itu jadi sekitar 10 juta rupiah. Nah di Indonesia sendiri ini harganya 6499 alias 6,5 juta ya. Jadi kalau ada kita mungkin orang Indonesia beli iPhone ke Singapura gitu ya. Nah kalau orang Eropa mau beli Xiaomi yang baru ini kayaknya ke Indonesia aja gitu. Jauh banget murahnya. Nah buat sebagai orang mungkin 6,5 juta tadi tidak terlihat murah juga ya. Dan dia lebih mahal kalau kita bandingkan dengan Samsung Galaxy A54 atau mungkin Vivo V29. Tapi tetap memang dia memberikan sesuatu yang lebih. Dan menurut saya kemarin pas habis peluncuran, kompetitor mungkin pada emergency meeting. Karena menurut saya ngagetin banget. Oke, jadi untuk handphone sendiri saya tuh sebenarnya udah pakai kurang lebih 2 mingguan terakhir lah ya. Jadi terima kasih kepada Xiaomi Indonesia yang udah ngasih waktu untuk ngetes duluan. Cuma emang saya sengaja ngepending ya videonya karena pengen tahu juga harganya. Soalnya Xiaomi Indonesia suka banget rahasia-rahasiaan gitu. Kalau belum launching nggak dikasih tahu harga berapa padahal handphone udah dipinjemin. Jadi ya saya tunda sampai sekarang dan pas video ini tayang harusnya sih HP-nya udah bisa dibeli. Nani? Dari segi desain, oke ya. Jadi Xiaomi 13T ini sedikit lebih fresh ya dibandingkan 12T. Dia ada 3 pilihan warna, yaitu biru yang pakai vegan leather yang dikatakan juga ini adalah hero color atau warna jagoan mereka. Terus ada hijau yang seperti ini, dia glossy untuk unit review saya sekarang. Dan ada hitam yang saya belum lihat aslinya itu kayak gimana. Ukuran sebenarnya cukup standar HP masa kini yang nggak kecil-kecil amat tapi nggak gede juga. Build quality yang saya pegang ya, saya rasa-rasa aja juga udah cukup solid. Dan yang baru di HP ini adalah sertifikasi IP rating untuk tahan air dan debu. Jadi nggak cuma Samsung doang, sekarang Xiaomi pun sudah punya fitur tersebut yang mana menurut saya udah lebih dari cukup untuk bikin ketar-ketir gitu ya. Karena kan IP ratingnya salah satu jualannya Samsung untuk mid-range mereka, Xiaomi sekarang punya. Penempatan tombol dia standar seperti power, volume ada di kanan, di atas ada speaker sama infrared buat remote dan speaker, dan di bawah itu ada USB-C, terus ada 2 nano SIM card tanpa micro SD, dan speaker satunya lagi. Untuk kualitas dari dual stereo speakernya ini menurut saya udah bagus untuk kelas harga segini. Suaranya kenceng, nggak sember, dan dipaduin sama layarnya yang udah AMOLED 6,67 inci, Full HD+, dan mendukung HDR juga. Xiaomi 13T ini sebenarnya udah lebih dari cukup untuk menjadi perangkat multimedia. Kayak buat nonton itu udah oke. Oh ya, untuk refresh rate, Xiaomi di sini agak lebih ya karena dia ngasih refresh rate 144 Hz, bukan 120 Hz. Jadi agak tinggi sedikit. Yang mana ini agak mengagetkan sih sebenarnya, soalnya kan biasa 144 ini ditaruh di handphone gaming, sedangkan ini bukan handphone gaming. Ya emang bukan sesuatu yang bakal dinotis oleh banyak orang, cuman ya bagus-bagus aja gitu dikasih di sini. Lanjut, sebelum kita ngebahas soal kamera yang emang jadi poin jual utama dengan leka-lekaannya itu, ya kita lihat dulu nih specsnya, karena emang menurut saya ini juga bagian yang menarik dan oke banget. Terlepas dari banyaknya fanboy yang menginginkan Xiaomi itu pakai Snapdragon, ya di sini diputuskan untuk menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultra. RAM-nya gede, terus ada storage 256GB untuk unit tesnya sekarang. Baterainya 5000 mAh ya, goceng dengan fast charging 67W. Mungkin kelihatan agak penurunan dibandingkan 12T, cuma menurut saya nggak masalah. Selain itu, dari segi hardware yang kelihatan menarik, Xiaomi juga kali ini mengasih satu poin yang kayak wow ya sebenarnya, yaitu dari segi software berupa jaminan update yang panjang. Nah ini juga hal yang bagus, menjadi sesuatu yang jarang sebenarnya dijual untuk produk non-flagship ya. Jadi tinggal nanti kita lihat aja realisasinya gimana, apakah beneran Xiaomi bisa konsisten apa enggak gitu. Terus kita balik lagi ke soal performa, tes-tesan benchmark aja sih ya. Ini udah masuk kategori yang kencang sebenarnya dengan Antutu skornya 800 ribuan. Terus Geekbench juga oke, begitu pula dengan Wildlife Stress Test ya dengan stabilisasi performa yang menurut saya sudah cukup baik. Nah tapi itu semua kan berdasarkan aplikasi. Cuma gimana kalau dalam pemakaian aslinya? Untuk user yang sebenarnya non-gaming, HP ini si Xiaomi 13 ini saya rasa udah oke banget ya. Karena selama ngetes HP ini udah cukup berasa mulus untuk aktivitas yang standar-standar. Multitasking, browsing sosial media, dan segala macamnya gak ada masalah.
Export video di CapCut dengan resolusi 1080p juga udah cepet, so ya bisa diandelin lah sebenarnya untuk para content creator yang memang ingin memaksimalkan handphonenya buat ngedit konten ya, buat bikin video atau apapun. Terus kalau buat gaming, ya saya cuma tes dengan 2 game aja, yaitu Mobile Legends sama Honkai Star Rail seperti biasa. Mobile Legends ini bisa jalan cukup mulus di setelan yang mentok kanan, FPS-nya stabil ya, average-nya di atas 110 FPS, dan yang saya lihat di sini dia turun pas saya lagi mati gitu, cuma pas saya respawn lagi ya dia otomatis naik lagi. Habis itu, untuk Honkai Star Rail, settingan paling tinggi alias very high 60 fps. Dari grafik pengujian selama saya main 20 menit, ini saya cobain ya di dalam ruangan ber-AC gitu. Ini handphone kelihatan emang bukan handphone gaming ya. By the way, saya di sini udah pakai mode performance dengan game boost juga ya. Di 3 menit awal dia masih oke lah, masih lumayan tinggi ya. Saya lagi ngecekin quest, daily login dan segala macam, jalan-jalan. Terus di menit keempat saya lanjut masuk ke salah satu battle yang secara kebutuhan grafisnya emang rada edan sih, karena emang banyak banget efeknya. Dan terbukti FPS-nya ngedrop sampai di kisaran 30-an ya. Begitu saya selesai, dia naik lagi. Selama jalan-jalan sebentar, battle ringan di map dia lumayan oke. Cuman di atas 10 menit saya masuk ke mission, ke dungeon, langsung tuh ngedrop ya FPS-nya ke 40-an sampai di menit ke-20. Jadi ya bisa lihat sini, menurut saya sih wajar ya, dia performanya tidak yang tinggi banget karena memang HP ini bukan game sentris gitu. Jadi buat yang mungkin mencari handphone untuk kebutuhan game dengan grafis yang agak tinggi ya, menurut saya ini bukan handphone yang bisa ditarik, cuman tetap oke kalau misalnya settingnya dikondisikan. Nah, setelah pemakaian, tentu kita juga penting ngomongin soal baterai. Ya, ini juga dengan kapasitas yang gede sebenarnya 5000 mAh. Dan untuk pemakaian saya yang semi-intensif, ada main game 1-2 jam sehari, HP ini bisa standby sampai 14 jam dan screen on time itu di kisaran 7-8 jam. Oke lah ya, nggak jelek ya. Sekarang baru deh kita masuk ke bagian utama nih. Kamera yang bekerja sama dengan Leica. Setupnya triple kamera yang bagus, no lensa gimmick. Cakep, bagus ya, soal sekarang handphone yang non-flagship aja tuh udah mulai meninggalkan lensa-lensa kayak lensa depth, lensa makro yang udah jarang kepake gitu. By the way, untuk yang pakai branding Leica itu cuma kamera belakangnya aja, sedangkan kamera depan itu enggak. Makanya kalau kita tes foto-foto, watermark itu cuma ada di kamera belakang yang ada Leica ya, sedangkan di depan itu enggak. Kalau dia nanya apakah dengan ada branding Leica, HP ini punya kamera yang luar biasa, jadi super bagus dan akan bisa mengalahkan HP-HP yang lebih mahal yang tidak pakai Leica? Jawabannya tentu tidak. Kehadiran Leica di Xiaomi 13T ini sebenarnya saya lihat lebih ke sarana untuk ngasih experience serta karakter ala Leica. Jadi buat yang mungkin belum bisa beli kamera Leica langsung, saya juga belum bisa gitu. Mahal banget kameranya. Ya bisa cobain di sini dulu. Experience di sini tuh bisa kita lihat pas pertama kali masuk ke menu kamera, bisa lihat di sini ada 2 pilihan tone warna yang disediakan, yaitu ada Leica Vibrant dan Leica Authentic. Untuk yang Leica Vibrant ini sebenarnya menurut saya lebih ke warna yang umum dipakai orang pas foto-foto menggunakan HP ya. Jadi kecerahan sama saturasinya lumayan tinggi. Sedangkan kalau kita masuk ke Leica Authentic, nah ini saturasinya bisa kelihatan dia tidak segonjreng yang satunya dan ada sedikit efek vignette di pinggir-pinggir ya. Jadi misalnya saya bandingkan yang Vibrant sama yang Authentic, bisa lihat sekarang. Bagus yang mana, suka yang mana, sebenarnya balik sih ke preferensi. Dan by the way, soal preferensi, ada setelan yang namanya Photographic Style di mode Pro yang mana kita ya itu bisa diotak-atik. Jadi buat yang mungkin pengen explore pakai settingan yang sesuai selera, bisa cek di situ juga. Kemudian experience lain yang bisa kita temukan dari segi Leica di HP ini tuh adalah dari suara tombol shutter yang pakai suara Leica kayak gini. Terus ada watermark juga yang lingkaran merahnya tuh khas Leica banget, serta nggak ketinggalan filter yang totalnya tuh ada 6, dimana 4 diantaranya itu adalah black and white yang menurut saya bagus-bagus banget, black and white-nya cakep. Kemudian untuk video, Xiaomi 13T ini bisa sampai 4K 30 fps di kamera belakang, dan dia juga sebenarnya masih bisa pakai filter Leica seperti foto tadi, cuma kalau kita pakai filter, resolusinya itu turun ke 1080p aja. Terus untuk kamera depan, videonya masih mentok di 1080p, cuma yang saya suka, dia tuh ada fitur yang namanya teleprompter. Nah ini cocok banget buat para content creator atau siapapun yang mungkin butuh bikin video sambil ya kayak gini gitu, dan baca skrip di waktu yang bersamaan. Ini berguna banget. Nah langsung aja kita lihat sekarang hasil fotonya. Ini adalah kamera yang menurut saya sangat menyenangkan untuk digunakan, dengan catatan kita suka nih dengan setelan warna yang dikasih. Hasil kolaborasi sama Leica, ini saya suka sih dengan hasil yang berkesan agak-agak vintage dengan Leica Authentic-nya. Detailnya juga bagus, dynamic range-nya juga baik untuk handphone di kelas harga segini. Lensa ultrawide-nya oke, masih ada detailnya, dan untuk telefoto, walaupun cuma 2x,
Tapi ini udah cukup ya, entah untuk foto portrait atau sekedar untuk ngezoom aja. Nah untuk kemampuan low light, ya cakep juga sih sebenarnya, detail masih dapat meskipun tentu tidak setajam kalau kondisinya lagi terang lebih bagus cahayanya. Warna pun relatif aman. Night mode ini bisa bagus bisa enggak sih, jadi tergantung situasinya aja. Cuman dari pengalaman saya kalau kondisinya mungkin tidak terlalu low light nggak usah pakai night mode, sedangkan kalau lebih gelap ya baru dipakai. Tapi di luar foto-foto yang dari tadi udah saya sebutin, favorit saya dari HP ini sebenarnya adalah kalau foto pakai filter black and white ya, entah itu yang natural, high contrast, sepia atau blue, semuanya menurut saya bagus. Tapi yang emang sering saya pakai itu adalah yang natural sama yang high contrast. Ini cakep-cakep banget. Feel-nya itu berasa beda gitu dengan black and white yang biasa. Bahkan kalau bisa saya bilang ini tuh lebih terasa apa ya, berkarakter fotonya ya. Saya foto konser aja seneng gitu pakai 2x-nya yang zoom yang gak terlalu jauh itu dan di mode hitam putih karena kayak oke gitu fotonya. Saya suka sih. Jadi buat yang merasa cocok dengan tuningan warna atau apapun yang ada di HP ini, menurut saya sih kalau emang suka bakalan happy. Terus untuk kamera depan, kan gak ada lekan di sini ya, dan untuk hasilnya sih menurut saya ya standar-standar aja sih, nggak jelek, cuman ya tidak luar biasa. Masih oke kok sebenarnya untuk selfie yang casual, cuma emang dari segi detail itu kelihatan ya agak kurang dan akan semakin kelihatan kurang saat kondisi low light. Terus buat video yang saya suka udah pasti dari segi stabilisasinya di resolusi 4K 30 yang oke dia, jadi tidak apa ya, nggak gempa lah, anti gempa-gempa klub, dan dia bisa pindah lensa juga. Jadi meskipun saya kurang suka modelnya yang kayak gini yang slider, cuman ya oke lah dia bisa pindah lensa di handphone yang bisa dikatakan non flagship seperti ini. Oke, jadi sekarang ini dia kamera belakangnya si Xiaomi 13T untuk merekam video di 4K 30 fps dengan tangan yang stabil, kameramen tangannya stabil, dan suara saya mungkin bisa dengar itu ada background tukang sapu di belakangnya, lagi orang nyapu, apakah masuk kencang banget atau enggak. Kita coba ngetes fokusnya untuk follow oke atau enggaknya, silahkan dilihat skin tone, warna, dan segala macamnya. Pasti kita pindah ke pinggir jalan mungkin ya untuk tes sambil jalan dan segala macamnya. Ya ini dia kamera belakangnya si Xiaomi 13T 13T, lensa utama 4K 30. Kita bisa pindah ke ultra wide kayak gini, balik lagi ke satu kayak gini, ya kelebihan dikit. Dan demikian bisa dilihat ya warna langit sama shadow yang di area-area flyover tuh bisa dilihat. Di sini juga audio saya bisa dengar, di sini lagi banyak angin kebetulan. Ya apakah terdengar dengan jelas atau tidak bisa dilihat, dan bisa kita tes untuk jalannya. Nah sekarang ini sambil jalan di 4K 30 dan stabilisasinya menurut saya udah oke ya. Jadi tidak gempa videonya walaupun sambil jalan. Saya suka sih stabilisasinya cakep untuk dibawa sambil jalan, tidak ada yang masalah. Bisa pindah juga lensa, kita misalnya ke ultra wide tetap stabil ya hasilnya. Dan kalau misalnya kita ganti ke tele ya kayak ini 2x sama masih stabil juga ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, cuman paling dari karakteristik warna dan segala macamnya itu benar-benar kembali ke selera aja, suka atau enggak. Dan sekarang kita cek untuk kamera depannya. Oke, jadi sekarang ini yang video kamera depan 1080 30 fps dengan fitur HDR saya nyalain ya. Jadi saya lihat mungkin di bagian belakang untuk langitnya terekspos dengan lebih baik. Sedangkan kalau misalnya untuk sampel antara saat HDR dimatiin sama dinyalain ya bisa dilihat dari yang sekarang ya, ini perbandingannya. Audio bisa dengar oke atau enggak, stabilisasi juga ya oke lah sebenarnya. Jadi langsung aja kita pindah ke kondisi low light untuk lihat hasil videonya. Kalau dibawa jalan stabil ya, oke sebenarnya. Cakep banget. Ini saya angkat di resolusi 4K 30 fps, nggak ada mencet fitur stabilisasian, langsung rekam aja dan hasilnya kayak gini. Ini dia untuk kamera belakangnya. Oke atau enggak silahkan dikomenin, dan abis ini kita lihat cek kamera depannya. Oke, dan sekarang ini untuk kamera depannya, yang sayangnya untuk segi resolusi tidak seimpresif kamera belakang bisa sampai 4K, ini cuma 1080 30 fps aja. Yang hasilnya menurut saya sebenarnya juga sudah cukup baik ya, meskipun kalau dari detail untuk mukanya itu menurut saya agak terlalu soft ya. Skin tone-nya juga agak sedikit kurang saturated ya, agak sedikit pucat. Cuman ya masih oke untuk pemakaian sehari-hari. Saya yakin banyak orang yang tidak akan kecewa dengan hasil seperti ini, masih akan bisa dimaklumi. Jadi kalau menurut kalian gimana, oke atau enggak, silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah. Kesimpulannya ya singkat aja, kalau Xiaomi 13T ini menurut saya kayak akan
menjadi calon kuat handphone mid-range atau 6 jutaan terbaik tahun ini ya. Seandainya tidak ada kompetisi dari brand lain. Speknya oke, kamera juga cakep, baterai ya tidak mengecewakan lah sebenarnya. Cuma ya kombinasi ini yang ada di Xiaomi 13T menurut saya udah lebih dari cukup untuk mengusik rasa nyaman dari para komputer. Seperti misalnya Samsung sih menurut saya yang paling kesikat juga. Ya karena selama ini kan kita bisa lihat kalau kayak Galaxy A54 ya seri A-nya Samsung yang mid-range itu kan jualannya ada IP rating sama software update yang panjang. Nah itu semua sekarang dimiliki sama handphone ini ya jadi oke banget ya. Kekurangan yang saya paling rasain dari HP yang baru dari Xiaomi ini palingan performa gamingnya yang ternyata tidak bisa rata kanan gitu ya. Jadi ya walaupun masih bisa nggak masalah sih kalau diturunin. Cuma tentu bukan handphone yang super powerful. Sedangkan satu lagi adalah kemampuan kamera depannya aja baik untuk foto maupun video karena ya tentu hasilnya tidak akan sebagus dengan menggunakan kamera belakang. Cuman ya udah itu aja sih. Recommended pasti ya, tapi itu pun kalau ada barangnya, kalau misalnya ada di stok dengan harga yang sehat, menurut saya sikat aja sih. Jadi ya semoga tidak ada masalah dari Xiaomi untuk supply chain-nya. Semoga semua orang yang ingin beli handphone ini bisa mendapatkan dengan mudah dan harga yang oke. Karena ini handphonenya cakep. Ya, jadi untuk video kali ini segitu dulu reviewnya untuk Xiaomi 13T. Makasih banyak konten saya Pak Bis Putri Zawamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.